Oke, subjudul berikutnya. Pertama, membasuh wajah dan kedua tangan. 1. Dalam membasuh wajah, wajib untuk membasuh apa yang terletak antara jari tengah dan ibu jari. Nah, ini wajib sudah, bukan hati-hati. Saya kan tadi katakan hati-hati. Nah, tapi rahbar tegas nih wajib. Nah, jadi bukan hati-hati lagi, bukan ihtiyat. Nah, jadi bagian kanan kiri kan lebarnya itu adalah jari tengah dan ibu jari. Jadi kalau dipanjangin gitu ya, jari tengah bukan jari manis ya. Nah, jari tengah dan jari ibu jari. Nah, kalau dilebarkan, lalu diletakkan di wajah, itu kan nanti terlihat itu bahwa masih ada bagian kanan dan kirinya itu tidak terkenai oleh lebarnya rentangan ibu jari dan jari tengah. Nah, selebihnya sampai ke telinga itu ya, ujung telinga atau ujung dagu di kanan kiri bagian bawah. Nah, itu selebihnya diapakan tuh. Nah, rahbar mewajibkan untuk mengusap juga. Nah, ingat ya, kalau dikatakan rentangan ibu jari dan jari tengah, bukan berarti kalau berwudu tidak harus begitu. Ini hanya menceritakan batasan yang harus kena air. Jadi antum boleh saja menutup tangan antum ketika berwudu. Yang penting daerah yang ada di wajah semuanya kena. Baik yang di dalam rentangan, selebar rentangan ibu jari dan jari tengah, baik juga yang di luar itu, selebihnya itu. Jadi pokoknya semuanya harus kena apa? Kena usapan, kena air. Jadi diusapin begitu, diratakan. Oke ya, jadi tidak harus merentang-rentangkan ibu jari dan jari tengah. Poin 2 nih. Berkenaan dengan basuhan wajah yang tertutupi oleh rambut, terjemahannya kurang bijak menurut saya. Jadi kurang bijak, jadi kurang tepat. Kalau salah saya tegas bilang salah, walaupun itu juga menurut saya ya. Nah, kalau di sini kurang bijak. Jadi mestinya rambut, sebab kalau pemahaman saya rambut itu yang tumbuh di kepala. Gitu. Nah, padahal yang dimaksudkan ini adalah bulu. Di bulu. Ya, bulu termasuk jenggot, termasuk kumis, mungkin juga bukan mungkin, termasuk alis. Mungkin juga beberapa jidat, beberapa dahi yang berbulu. Tapi bukan rambut, bulu ya. Ya ini ganti nih. Berkenaan dengan basuhan pada wajah yang tertutupi oleh rambut, nah, memang dalam bahasa Arabnya dibilang syair, tapi maksudnya adalah apa? Bulu. Jadi diganti itu rambut, diganti bulu. Poin 2 ya, berkenaan dengan basuhan pada wajah yang tertutupi oleh bulu. Hanya dengan membasuh permukaan bulunya saja, rambut ini diganti bulunya. Jadi yang pertama bulu, yang kedua bulunya. Dianggap telah mencukupi dan tidak wajib dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan air wudhu hingga ke kulit wajah. Kecuali pada tempat-tempat di mana bulunya hanya tumbuh sedikit dan kulit wajahnya terlihat dari luar. Gitu. Nah, bulu di sini apa maksudnya? Ya tadi itu, alis, jenggot, kumis, atau bulu-bulu lainnya. Nah, bulu-bulu ini
kan ada kulitnya, ada bulunya. Nah, yang wajib kena air itu mananya? Bulunya saja. Permukaannya malah. Tidak harus semua bulu. Tidak harus semua jenggot. Tidak harus semua kumis. Tidak. Cukup lahiriahnya aja. Ya, ini cukup bagian luarnya saja. Nah, sedangkan kulit yang tidak terlihat itu tidak mesti kena air. Nah, kalau bulunya sedikit, sehingga misalnya jenggotnya sedikit, kumisnya sedikit, sehingga kulitnya itu tampak, terlihat, yakni maka kulitnya itu wajib dikenai air. Oke, saya teruskan. 3. Kebenaran dari basuhan dalam wudhu ya, bergantung pada sampainya air ke seluruh anggota wudhu. Meskipun dengan cara mengusap bagian tersebut dengan tangan. Akan tetapi membasuh anggota wudhu hanya dengan tangan yang lembab tidaklah mencukupi. Nah, ini yang lembab ini juga yang basah maksudnya. Diganti ini lembab. Kita baca lagi poin 3 ini. Kebenaran atau kesahan, menjadi sah pembasuhan itu, kan ada 2 basuhan, membasuh wajah dan tangan. Kan gitu ya. Nah, pembasuhan ini seperti tangan juga kalau berbulu, nah itu kalau bulunya tebal, nah itu hanya lahiriahnya aja. Nah, misalnya biasanya kadang-kadang orang Arab misalnya bulunya tebal, nah itu lahiriahnya aja. Sampai kayak misalnya maaf kayak monyet misalnya itu. Tapi kalau dagingnya nampak, tangan ini juga begitu. Jadi kalau kulitnya tampak, bukan dagingnya, kulitnya tampak maka dikenai air. Oke lah, itu barangkali nanti di bawah disebutin. Poin 3, kebenaran, yakni kesahan, menjadi sah, yakni kebenaran dari basuhan dalam wudhu bergantung pada sampainya air ke anggota wudhu. Jadi kalau nggak sampai, batal wudhunya. Meskipun apa namanya, dengan cara mengusap bagian tersebut dengan tangan. Akan tetapi membasuh anggota wudhu hanya dengan tangan yang basah tidaklah mencukupi. Jadi perhatikan ya bedanya ya. Kan pertama meratakan. Jadi ambil air dengan tangan, ditaruh di wajah, lalu diratakan. Itu yang benar. Sah dan tidaknya tergantung kepada sampainya air kepada anggota wudhu, semua anggota wudhu. Apakah itu kulitnya atau apanya? Apakah itu kulitnya atau bagian rambutnya? Jadi apakah itu kulitnya atau bagian rambutnya? Begitu ya. Nah, itu. Nah, tapi yang kedua ini bukan mengambil air dan diratakan. Nah, yang akan tetapi ini kan baris-baris terakhir itu akan tetapi membasuh anggota wudhu. Nah, jadi yang dimaksudkan ini adalah tidak mengambil air sama sekali, hanya membasahkan tangan lalu mengusap-ngusap kepala dengan basahan yang ada di tangan. Nah, itu tidak cukup. Oke, itu poin 3. Poin 4, dalam berwudu wajah dan kedua tangan wajib dibasuh dari atas ke bawah. Yakni membasuh wajah dan tangan itu tidak boleh dari bawah ke atas. Batal. Harus dari atas ke bawah. Dan bila dibasuh dari bawah ke atas maka wudhu menjadi batal. Nah, itu. Jadi kalau dari bawah ke atas jadi batal. Bawah ke atas ini kalau wajah bukan berarti dari dagu ke atas, ke dahi ya. Cukup dari hidung ke alis misalnya. Jadi cukup dari bagian bawah. Sedikit ke bagian atas itu sudah apa? Batal. Jadi yang dimaksud
dari bawah ke atas menjadi batal itu bukan dari paling bawah sampai ke paling atas. Di tengah-tengah juga. Kalau ada basuhan, usapan, pemerataan dari bawah ke atas, maka batal wudhunya. Nah, tapi biasanya kalau tidak diniatkan sebagai wudhu, misalnya di dahi sedikit airnya mengering karena tadi ditaruh di bagian misalnya jenggot, lalu diambil dengan tangan ditaruh di dahi tidak ada masalah, atau dinaikkan ke atas tidak ada masalah. Jadi bisa dengan diusapkan ke atas, bisa dengan hanya mengusap-ngusapkan tangan ke bagian yang banyak airnya lalu diusapkan ke bagian yang sedikit airnya atau mengering, itu boleh. Atau dengan menyeret, jadi mengusapkan ke atas, tidak apa-apa, tapi jangan berniat wudhu. Jadi niatnya hanya mau menaikkan air. Nah, nanti dari atas diusapkan ke bawah dengan niat wudhunya. Jadi di tengah-tengah wudhu itu kita bisa meniatkan apa namanya, bukan pekerjaan wudhu, begitu. Jadi kalau air di bagian bawah banyak, ingin dinaikkan ke atas, boleh diseret ke atas, diusapkan ke atas, tapi jangan niat wudhu. Jadi hanya niat menaikkan air saja. Baru nanti diratakan ke bawah sebagai wudhu. Itu ya. Di sini nggak dijelasin. Di fatwa imam dijelasin. Oke. Apa namanya ini? Poin 4 ya, saya ulang, dalam berwudhu, wajah dan kedua tangan wajib dibasuh dari atas ke bawah. Dan bila dibasuh dari bawah ke atas dengan niat basuhan wudhu maksudnya ya. Itu kasih penjelasan tuh. Dan bila dibasuh dari bawah ke atas, dalam kurung atau keterangan dengan niat wudhu, maka wudhu menjadi batal. Lalu kasih keterangan lagi, tapi kalau menaikkan dengan niat hanya menaikkan air, tidak masalah. Begitu. Oke, poin 5. Poin 5. Hukum pembasuhan wajah dan kedua tangan. Ini ada hukumnya. Apa hukumnya? Basuhan pertama wajib. 2. Basuhan kedua mustahab, yakni sunnah. C. Basuhan ketiga tidak syar'i, tidak masyru'. Nah, nomor poin 5 ini hukum membasuh wajah dan tangan. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga apa? Haram. Yani tidak masyru', ghairu masyru'. Ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Nah, gitu. Biasanya mungkin ini bahasa lebih hati-hati. Kalau yang fatwa marja' lain kadang-kadang langsung mengatakan haram gitu. Nah, ghairu masyru' ini masih bisa haram, bisa enggak. Tapi umumnya yang namanya ghairu masyru' itu secara global adalah apa? Haram, jadi tidak syar'i. Begitu. Jadi kalau dulu di waktu kita masih sunni membasuh 3 kali sunnah, kalau di Syiah membasuh 3 kali itu apa? Bukan meratakan 3 kali ya, membasuh 3 kali. Jadi ngambil airnya 3 kali dan meratakan pada masing-masingnya itu. Gitu. Tapi kalau ngambilnya sekali atau ngambil airnya sekali atau mengambil airnya 2 kali, lalu diratakan berkali-kali, tidak ada masalah. Jadi yang maksud pertama wajib, kedua mustahab, ketiga tidak disyariatkan, itu maksudnya pengambilan air yang disertai dengan pemerataan. Begitu. Kedua, mengusap kepala dan kedua kaki. Nah, kedua ini kemana kembalinya? Kembalinya kepada apa? Tata cara wudhu. Gitu kan, pertama, lalu kedua. Nah, sekarang kedua, mengusap kepala dan kedua kaki.
Poin pertama, dalam berwudu tidak ada kewajiban untuk mengusap kepala hingga ke kulit kepala, melainkan hanya. Nah, oke, kedua nih ya, kedua, mengusap kepala dan kedua kaki. Poin pertama, dalam berwudu tidak ada kewajiban untuk mengusap kepala hingga ke kulit kepala, melainkan hanya dengan mengusap permukaan depan kepala telah dianggap mencukupi. Ini bahasanya bahasa letterlek ini. Nanti saya terangin. Akan tapi bila rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala atau rambut bagian depan begitu panjang hingga tergerai di wajah atau di kedua pundak, maka mengusap pada bagian ini tidaklah mencukupi, melainkan diwajibkan untuk membuka belahan kepala atau mengusap akar rambut. Nah, gini nih, kita lihat dulu matannya ini ya, matan atau tulisannya. Dalam berwudu tidak ada kewajiban untuk mengusap kepala hingga kulit kepala. Ini oke dah. Melainkan hanya dengan mengusap, melainkan dengan ahsan dianggap apa namanya? Oke lah, kita lihat dulu. Melainkan hanya dengan mengusap permukaan depan kepala telah dianggap mencukupi. Kalau ini bahasanya aja nih, isinya tidak rusak. Kalau saya mungkin melainkan hanya melainkan cukup, misalnya melainkan hanya cukup atau melainkan cukup hanya dengan mengusap permukaan kepala, permukaan depan kepala, begitu. Kalau mau diperbaiki, tidak diperbaiki juga terserah. Kalau mau diperbaiki bagaimana? Melainkan cukup hanya gitu ya. Melainkan cukup hanya dengan mengusap permukaan depan kepala. Nah, jadi melainkan hanya dengan apa? Melainkan cukup hanya dengan mengusap permukaan depan kepala. Begitu kalau mau diperbaiki. Akan tetapi bila rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala. Kan kadang-kadang kalau ada orang botak, nah supaya menutupi botaknya itu biasanya bagian samping kepalanya itu rambutnya dipanjangin lalu apa? Ditutupkan ke bagian botaknya. Nah, itu tidak boleh itu. Rambut yang di bagian depan kepala itu ya, yang datang dari bagian lain depan kepala, ya, selain depan kepala, ditaruh di depan kepala, itu mengusap rambut yang di situ tidak cukup. Begitu ya. Akan tetapi bila rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala, nah, itu tidak boleh, tidak cukup itu. Jadi rambutnya aja tidak cukup gitu. Nah, terus kemudian atau rambut bagian depan kepala begitu panjang. Nah, rambut bagian depan begitu panjang hingga tergerai di wajah atau di kedua pundak. Nah, yang tergerai di wajah dan bagian pundak ini, maka mengusap bagian ini, yakni bagian yang keluar dari depan kepala, itu tidak mencukupi. Nah, melainkan diwajibkan untuk membuka belahan, jadi diwajibkan membelah rambutnya, kan melainkan diwajibkan untuk membuka belahan kepala, belahan kepalanya dibelah, rambutnya maksudnya dibelah ya, melainkan diwajibkan untuk membuka belahan
pada rambut kepala bagian depan, itu maksudnya. Jadi lalu mengusap di belahannya itu, atau mengusap bagian pangkal rambut, bukan akar nih. Ganti akar tuh, pangkal rambut. Saya mau ganti juga. Walaupun ini benar aja, tapi akar kan di dalam kulit. Bagaimana mau mengusap akar rambut? Ya, mengusap akar rambut, dicongkel dulu kulitnya. Kan tidak mungkin. Jadi mengusap pangkal rambut. Maksudnya apa? Yakni rambut itu yang diusapkan boleh kulitnya, boleh rambutnya. Kan gitu. Jadi depan kepala kan, depan kepala ini yang diusap boleh kulitnya, tidak terlarang kulit diusap. Nah, boleh juga rambutnya, tapi rambutnya, nyanya ini kemana kembalinya? Kembalinya kepada kepala bagian depan. Nah, jadi rambut yang tumbuh di bagian depan kepala itu boleh diusap, cukup untuk diusap, asal tidak keluar dari bagian depan kepala. Nah, jadi rambut yang di luar depan kepala, kalau datang ke depan kepala lalu diusap, itu tidak cukup. Kecuali kalau kena kulitnya, tidak masalah. Tapi kalau kena rambutnya saja tidak boleh. Begitu juga rambut yang tumbuh di depan kepala, tapi panjang sehingga bergerai keluar bagian depan kepala, keluar dari arena bagian depan kepala. Nah, kalau keluar dari arena itu, rambut yang keluar dari arena itu, bagian rambut yang panjang yang keluar dari arena itu, nah itu kalau diusap tidak mencukupi. Jadi yang diusap mananya? Pangkalnya. Yani nyanya kemana? Depan kepala. Jadi rambut yang tumbuh di depan kepala lalu tidak keluar dari depan kepala, dari arena depan kepala. Nah itu pangkalnya itu yang diusap begitu. Jadi bisa pangkal, bisa kulit, terserah, bisa dibelah rambutnya lalu diusap kulitnya, tidak ada masalah. Atau dibelah atau tidak dibelah terserah. Walhasil yang kena adalah eh, rambut, ya, rambut bagian depan kepala dan tidak keluar dari daerah bagian depan kepala, tidak keluar karena panjang misalnya. Nah, kalau panjang, yang keluar itu tidak cukup diusap, yang keluar dari arena depan kepala. Berarti yang wajib diusap adalah apa? Yang mencukupi untuk diusap adalah pangkalnya. Jadi yang tidak keluar dari bagian depan kepala. Begitu. Perhatian, seseorang yang memakai rambut palsu, seseorang yang memakai rambut palsu pada bagian depan kepalanya, jika rambut palsu tersebut dipasang seperti topi, maka wajib baginya untuk membukanya lalu mengusap kepalanya. Akan tetapi jika rambut palsu tersebut ditanam pada kulit kepala dan tidak ada kemungkinan untuk melepaskannya atau membukanya akan membahayakan atau menyulitkannya, maka pengusapan pada rambut ini telah dianggap mencukupi meskipun rambut ini tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan kelembapan air ke kulit kepala. Intinya kalau rambut palsu bisa dibuka pasang, maka wajib dibuka yang bagian depan kepala ya. Tapi kalau rambut palsunya itu ditanam, sehingga kalau dicabut susah, gitu ya, susah apalagi sampai berbahaya, susah saja, yang tidak umum susahnya sakit lah segala macam dan segala macam lah bentuk-bentuk kesusahan secara umum, secara uruf. Nah, kalau susah seperti itu maka tidak apa-apa itu dianggap rambut lah begitu. Tapi menurut saya ini hanya hukum, yakni hukum. Mengapa saya katakan hanya hukum?
Sebab ketika rambut itu dibelah, ya, ketika rambutnya dibelah, lalu diusap di bagian belahannya itu sudah pasti kena kulitnya. Begitu. Nah, tapi yang dimaksud hukum ini adalah seandainya tidak kena kulitnya, hanya kena bagian pangkal daripada rambut pasangan, rambut palsu yang ditanam tadi, yang berada di bagian depan kepala. Apa hukumnya? Nah, dikatakan boleh, tidak masalah. Nah, tapi yang paling hati-hati apa? Hati-hatinya usaplah di belahannya itu sehingga pasti kena kulitnya. Begitu ya. Jadi apa namanya? Berikhtiar itu berhati-hati selalu bagus selama tidak menyusahkan. Dan itu merupakan anjuran semua ulama dan maraji. Poin kedua, bagian kaki yang diusap dalam wudhu adalah dari permukaan kaki, yaitu dari ujung salah satu jemari kaki hingga pergelangan kaki. Nah, ini mudah. Jadi tidak harus semua permukaan uh, punggung kaki. Jadi cukup satu jari itu ke belakang. Begitu. Uh, dari ujung salah satu jemari kaki hingga pergelangan kaki. Dan kemustahaban untuk mengusap bagian bawah jemari kaki, yaitu bagian yang akan menyentuh tanah ketika berjalan, belum terbukti. Saya ulangi poin kedua. Bagian kaki yang diusap dalam wudhu adalah dari permukaan kaki, yaitu dari ujung salah satu jemari kaki. Jadi tidak harus satu dan tidak harus semua, ya. Jadi yang di jari kaki sebagai permulaan itu tidak harus semua jari kaki dan apa namanya, tidak wajib semua dan tidak wajib satu, gitu. Jadi terserah, minimal satu jari, gitu. Ukuran lebarnya itu ya. Kalau panjangnya kan dari ujung jari sampai ke pergelangan kaki, panjangnya. Lebarnya ya seukuran itu tadi, satu jemari kaki. Nah, jadi mengusap punggung kaki ini tidak harus hanya selebar satu jemari kaki, tidak wajib juga semua jemari kaki, selebar semua jemari kaki, tidak wajib. Nah, jadi bagian kaki, poin 2, bagian kaki yang diusap dalam wudhu adalah dari permukaan kaki, yaitu dari ujung salah satu jemari kaki, bisa salah dua, salah tiga, terserah, minimal salah satu ujung gitu ya, jemari kaki, hingga pergelangan kaki. Nah, di sini ada bahasan di fikih, kurang lebih begitu, bahwa apa? Mungkin ada yang menyunahkan membasuh dari bagian bawah. Jadi biasanya kaki itu, jemarinya itu digenggam gitu, digenggam sehingga jari tangan kita ini menyentuh bagian bawah dari jemari kaki. Lalu setelah digenggam itu, jemari kakinya digenggam gitu ya, lalu diusapkan. Jadi dibuka, genggamannya dibuka sambil mengusapkan terus ke punggung kaki lainnya. Nah, itu ada kurang lebih yang menyunahkan seperti itu. Tapi untuk rahbar itu belum terbukti. Ya, ini bukan tidak ada bukti. Jadi buktinya itu mungkin hadisnya dianggap tidak kuat. Misalnya begitu. Ini bukan urusan antum. Pokoknya yang antum ikuti fatwa aja. Saya juga begitu. Itu. Nah, dan kemustahaban, nah, kan kesunahan untuk mengusap bagian bawah jemari kaki. Biasanya digenggam gitu ya, ada fatwa begitu. Baru diusapkan sambil membuka genggamannya ke bagian punggung kaki lainnya. Nah, yang seperti itu apa? Belum terbukti, yakni belum terbukti, yakni maksudnya sahih dan segalanya lah, sehingga bisa dihukumi sebagai sunnah, begitu. Oke, saya tutup secara paksa.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, terimalah amal baik kami yang tidak seberapanya ini dengan pahala yang sebesar-besarnya dan pengampunan dosa yang sebesar-besarnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang memiliki hak ke atas kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, orang-orang yang memiliki tanggungan ke atas pundak kami, dan mukminin mukminat al-ahya minhum wal amwat. Jagalah kami dari segala keburukan dunia akhirat, begitu juga keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, para ulama, para maraji, khususnya rahbar tercinta. Rahmatilah keluarga kami yang telah meninggalkan kami, guru-guru kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, para ulama, para maraji, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, cepatkanlah datangnya Imam Zaman alaihissalam, sampaikan salam tulus kami kepada beliau, jadikanlah kami syiah beliau. Jadikanlah kami syiah beliau yang hak, yang benar. Sampaikan salam tulus kami kepada beliau dan jadikanlah beliau sebagai imam kami yang meridhai kami, yang memaafkan kami dan mensyafaati kami baik di dunia, di kuburan dan di akhirat kelak. Ya Allah, kami mohon sekali dengan sedalam-dalamnya, dengan setulus-tulusnya, bahwa janganlah engkau ambil nyawa kami sebelum engkau meridhoi dan memaafkan kami. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan diampuni oleh engkau, dan dalam keadaan diridhoi oleh engkau. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.